Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Hardianti. Perkenalkan, nama saya Alia Waida. Kami dari kelas 11 TKJ 2. Di sini kami berdua ingin menjelaskan tentang materi administrasi infrastruktur jaringan. Materi pertama yaitu tentang perhitungan IP address. IP address dalam penggunaannya terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID memperlihatkan alamat network atau jaringan, sedangkan Host ID mengidentifikasikan alamat host dalam satu network. Pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. syarat terbentuknya sebuah jaringan lokal adalah jaringan harus dalam satu kelas IP yang sama, memiliki IP network dan IP broadcast yang sama, namun IP hostnya berbeda. Untuk menghubungkan dua jaringan dengan ID network yang berbeda, dibutuhkan router sebagai jembatan penghubungnya. Tepat atau tidakkah konfigurasi ini tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengalokasikan IP address seefisiensi mungkin. Materi kedua yaitu tentang jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis pihak yang meminta atau menerima layanan yang disebut klien, dan yang memberikan mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data dan terdapat perangkat lunak. Sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Materi ketiga adalah tentang paket tracer. Apa yang dimaksud dengan paket tracer? Paket tracer adalah sebuah simulator yang berisi alat-alat jaringan dari Cisco untuk digunakan sebagai media pembelajaran, pelatihan, dan juga penelitian dengan mode simulasi jaringan komputer. Aplikasi ini dirilis oleh Cisco System serta diberikan secara gratis untuk mahasiswa, siswa alumni, dan orang-orang yang telah berpartisipasi pada Cisco Networking Academy. Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memberikan literasi bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip dan cara kerja jaringan komputer serta membangun keterampilan khususnya perangkat Cisco. Paket tracer dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Cisco System yang berada di Amerika. Berdiri pada mulai tahun 1984 oleh Leonard Boschak dan Sandy Kaliner. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan perangkat keras jaringan seperti HUB, switch, bridge, router, dan lain-lain. Pada awalnya, pendiri Cisco hanya melakukan riset untuk tujuan ilmiah dan pendidikan saja. Namun, adanya investasi Leonard Boschak dan Sandy Kaliner mulai dikembangkan multi-protokol router yang disematkan pada sebuah perangkat keras kemudian diberi label Cisco. Materi keempat yaitu tentang routing statik dan routing dinamik. Routing statik itu merupakan jenis dari routing yang dilakukan oleh admin jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju, dan semua itu dilakukan secara manual. Routing statik ini memiliki ciri-ciri berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. 3. Routing statik ini biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Routing statik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengirim paket. 3. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Kelemahannya: 1. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. 2. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3.
Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. 4. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang membuat tabel routing secara otomatis. Apa itu tabel routing? Tabel routing merupakan tabel yang memuat tentang seluruh IP address dari interface router dan membuat tentang informasi routingnya. Dynamic routing ini juga memiliki ciri-ciri, di antaranya router terbagi informasi routing secara otomatis. Jumlah gateway sangat banyak. Routing tabel dibuat secara dinamik serta membutuhkan protokol routing, contohnya RIP, USPF, dan lain-lain. Dynamic router juga bisa membuat keputusan pada rute yang mana sebuah paket mencapai tujuan. Umumnya, ia mengirimkan paket ke rute yang paling efisien, salah satunya yang menghasilkan jumlah knob lebih sedikit. Keuntungan dan kelemahan dynamic router sebagai berikut. 1. Keuntungan. 1. Cocok untuk area besar atau luas. 2. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. 3. Bila terjadinya penambahan suatu network baru tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. 4. Router secara otomatis. 6. Routing tabel dibuat secara dinamik. 7. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 8. Administrator tidak ikut campur tangan. 2. Kelemahan. Pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel terbilang lama karena router broadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.